Di balik setiap gerakan anggun dan kuat dalam musuh, tersampaikan kisah tentang ketekunan, disiplin, serta perjuangan. Inilah kisah Randu Praniwidya, atlet muda asal Surabaya yang membuktikan bahwa semangat tidak pernah benar-benar patah, bahkan setelah cedera yang hampir mengakhiri segalanya. Saya Randu Praniwidya, saya berumur 20 tahun. Saya dari Universitas Surabaya, saya di jurusan Hukum, Fakultas Hukum. Dunia wushu bukanlah hal asing baginya. Sejak kecil, Randu sudah akrab dengan suasana olahraga berkat sang ayah yang bekerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Saya dulu tertarik karena kedua orang tua saya, terutama ayah saya, karena beliau bekerja di Dinas Keolahragaan, jadi temannya banyak yang pelatih-pelatih dari cabang olahraga manapun. Randu ini kita ajak jalan-jalan dulu itu di Cito. Di situ ada tempat latihan anak-anak kecil olahraga. Kebetulan awalnya sih nggak sengaja, karena di Dispora dulu ada program pembinaan untuk klub. Kemudian Randu ikut, kemudian sama pelatihnya waktu itu Bu Hermin. Sejak itu, langkah kecil Randu di atas matras mulai berubah menjadi tekad besar. Di tengah dukungan keluarganya, ia tumbuh menjadi atlet muda yang penuh dengan semangat. Randu ini ringnya dulu itu beda ya kan. Dia itu pendiam, kemudian lemes anaknya. Dari kesungguhan minat dan bakatnya anak itu terlihat memang Randu. Terlihat sehingga orang tua mendukung aja. Lomba saya pertama di Jogja itu kayak open tapi nasional. Syukur di waktu itu saya kelas 4 SD udah mendapatkan medali perak. Syukur. Tanpa beban, tanpa target besar, Randu hanya menikmati setiap pertandingan. Jujur kalau masih kecil dulu kayak lomba seneng ya, ngikutin karena jalan-jalan mungkin ya. Nggak ada target apapun, nggak ada tekanan kayaknya. Yang penting itu kalau lomba ingat kayak jalan-jalannya asik gitu. Nggak ada tekanan mental dari orang tua kayak target apapun dari manapun, jadi kayak enjoy aja. Namanya anak kecil ya, uang sekecil apapun itu nominal, wah bangga gitu loh. Sehingga dia merasa mendapat itu tidak merepotkan sama orang tua sampai sekarang ini. Namun, perjalanan seorang atlet tidak selalu mulus. Kronologi cedera ACL terjadi ketika saya waktu itu mengikuti seleksi untuk masuk di Puslada untuk seleksi prapon. Saya berlatih di tempatnya di Kenjeran. Waktu itu saya mengikuti pemanasan ya, awalnya atlet kayak sebelum latihan juga kita harus pemanasan dulu, jalan lagi. Tiba-tiba di waktu gerakan lompat saya terjatuh. Karena salah tumpuan akhirnya saya mengalami pembengkakan di kaki. Akhirnya saya berhenti untuk latihan sementara dan besoknya saya mengecekkan ke RS Rumah Sakit Haji itu untuk melakukan MRI bahwa di diagnosis kaki saya itu mengalami robekan atau putus yang dinamakan ACL itu. Saya cukup ngedown waktu itu, saya nangis. Bagi seorang atlet, cedera apapun itu adalah kiamat bagi atlet. Cedera ACL membuatnya harus berhenti total dari latihan selama berbulan-bulan. Namun, semangatnya tidak pernah padam. Untungnya kedua orang tua saya masih masukan bahwa saya pelan-pelan pasti bisa. Saya belum ada kepikiran untuk berhenti sih. Pasti saya waktu itu karena dibilang dokter ini bisa disembuhkan, jadi saya masih mau jadi atlet. Yang pasti terutama yang paling support orang tua saya. Kemudian kedua ya pelatih-pelatih saya, teman-teman saya semua memberikan caranya kita untuk bangkit lagi, sembuh lagi dan bertanding lagi. Kebetulan saya juga pernah cedera yang sama juga dan pernah operasi juga. Jadi kalau dari segi mentalnya dia bisa mengatasinya dengan baik. Mungkin karena dia anaknya yang easy going, terus pokoknya nggak dijadikan beban. 6 bulan pasca operasi, Randu kembali ke arena. Bukan untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa ia masih bisa berdiri. Waktu itu saya habis cedera, setelah 6 bulan saya ada perlombaan Porprov. Saya syukur saya dapat juara 2. Meskipun pada waktu itu saya nggak ada target untuk
mendapatkan medali, saya hanya bermain dengan aman, tidak mengulangi hal yang sama. Perlahan, kepercayaan dirinya tumbuh kembali, dan di tahun-tahun berikutnya menjadi momentum besar dalam karirnya. Di waktu Pamnas kemarin, perasaan yang pasti senang. Saya juga sebenarnya saya nggak, sekarang lomba itu kayak nggak terlalu berekspektasi untuk ambisi untuk mendapatkan medali, tapi saya bermain bersih, bermain aman, bagus lah, kayak itu sebuah prinsip. Akhirnya saya ketika saya bermain seperti itu pasti otomatis saya akan mendapatkan medali. Ya bersyukur udah Tuhan ya, ternyata keberuntungan masih berpihak pada Randu. Di balik medali dan tepuk tangan, ada filosofi hidup yang kini selalu dipegang oleh Randu. Percaya akan sesuatu hal pasti ada hikmahnya, ada masalah itu pasti akan berakhir, badai pasti berlalu. Jadi pesan saya pasti tetap percaya bahwa masalah setiap badai pasti berlalu, kayak harus tetap optimis. Saya yakin dia nanti kalau ngelatih bisa lebih proper karena dia tahu POV-nya jadi atlet yang cedera, dan dia jadi tahu dia harus ngapain ke atlet yang cedera. Dari anak kecil yang dulu hanya ikut latihan karena ajakan ayahnya, kini Randu menjelma menjadi sosok yang menginspirasi banyak atlet muda. Bukan hanya karena medali yang diraihnya, tapi karena keberaniannya dari jatuh, bangkit, dan kembali bersinar lagi. On the News, aktual, faktual, terpercaya.